Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Kakak doakan selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah online Pelkat Persekutuan Teruna GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh. Harapan kakak, adik-adik semua sudah siap untuk mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, untuk itu mari kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik, untuk membangun semangat kita di pagi hari ini, mari kita berdiri, kita menyanyikan Mars Pelkat Teruna GPIB, Teruna Harapan Negeri. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Nah, tetap dalam posisi berdiri untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 17, baitnya yang pertama dan kedua, Tuhan Allah Hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Adik-adik, mari kita membuka ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu kepada kami dari malam hingga pada saat ini. Saat ini ya Tuhan, kami akan memuji, memuliakan dan merenungkan firman-Mu. Berkati dan sertai kami ya Tuhan sepanjang ibadah ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ini doa yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.
Adik-adik, mari kita membaca Mazmur pujian kita pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 122 ayat 1 sampai 9. Mazmur 122 ayat 1 sampai 9, firman Tuhan menyatakan, nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem, hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Demikianlah Mazmur pujian kita pada pagi hari ini. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 92, baitnya yang pertama dan kedua. Kidung Muda-Mudi nomor 92, baitnya yang pertama dan kedua, kita menaburkan biji kebenaran. Teruna yang diberkati Tuhan, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu, memohon berilah kami pengertian akan sabda firman-Mu yang sebentar lagi kami baca dan kami renungkan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengajari kami untuk selalu taat dan setia melakukan firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, Tuhan urapi agar dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Teruna yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8. Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8 yang menyatakan, para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananeel. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu, Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Senaa. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meromot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Berekia bin Mezezabeel. Berdekatan dengan dia, Zadok bin Baana mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Melaca orang Gibeon dan Yadon orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka, Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Teruna dipersilakan duduk kembali. Kitab Nehemia ditulis oleh Nehemia di Yerusalem sekitar tahun 456 sebelum Masehi. Kejahatan bangsa Yehuda atau bangsa Israel membuat Allah mengizinkan bangsa Babel memporak-porandakan Yerusalem dan meruntuhkan tembok-temboknya. Dan juga Allah mengizinkan bangsa Yehuda atau bangsa Israel menjadi bangsa buangan di tanah Babel. Namun setelah 70 tahun, Raja Persia yang bernama Kores mengizinkan mereka untuk kembali ke Yerusalem. Dan Nehemia adalah orang yang sangat berperan penting dalam pembangunan kembali tembok-tembok Yerusalem. Nehemia merasa perlu untuk kembali membangun tembok-tembok karena tembok-tembok tersebut merupakan alat pelindung bagi bangsa Israel dari ancaman musuh. Oleh sebab itu, Nehemia tidak hanya menghimpun masyarakat, namun juga imam-imam untuk membangun tembok-tembok tersebut.
Pekerjaan membangun tembok-tembok tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah. Oleh sebab itu, Nehemia meminta supaya seluruh masyarakat dan juga para imam untuk bergotong royong, bekerja sama, sehati, bahu-membahu di dalam membangun tembok-tembok tersebut. Ada juga orang yang tidak mau ikut, yaitu dikatakan dalam bacaan kita tadi, yaitu orang-orang Tekoa. Ada juga yang pesimis bahwa mereka tidak akan dapat kembali membangun tembok-tembok tersebut. Bahkan ada juga orang yang menentang. Namun karena mereka mengandalkan Tuhan di dalam pekerjaan pembangunan tembok-tembok tersebut, maka mereka dapat melakukannya dengan baik. Dan apa yang mereka buat tersebut, yaitu pembangunan tembok-tembok Yerusalem, mereka persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Teruna yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel yang telah bekerja sama, bergotong royong, sehati, sepikir, bahu-membahu dalam membangun tembok Yerusalem sehingga mereka berhasil, dan apa yang mereka lakukan, mereka persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Teruna yang dikasihi Tuhan, pada bulan Juli nanti, pada minggu pertama yaitu tanggal 4 Juli, kita akan memulai ibadah kita secara tatap muka. Kalau sebelum corona, kita beribadah pada pukul 7 pagi setiap hari Minggu. Namun, karena ada pembagian ibadah, kita harus beribadah jam 5 sore. Kiranya apa yang kita rencanakan, Tuhan memberkatinya. Dan dalam hal ini juga harus ada sikap gotong royong, sikap kerjasama di antara kita, yaitu Bapak Pendeta, Bunda-Bunda Layan, orang tua, dan juga anak layan. Bapak Pendeta dan Bunda Layan telah berkunjung ke rumah anak-anak kami sekalian, dan apa yang kita sepakati, kita bicarakan di sana, kita akan beribadah setiap hari Minggu jam 5 sore. Dan juga di dalam peribadahan kita juga nanti harus ada sikap kerjasama untuk melaksanakan protokol kesehatan, di mana kita masih dalam masa-masa pandemi COVID-19, agar kita mematuhi protokol kesehatan yang sudah diberitahukan oleh pemerintah. Dan juga anak-anak teruna, tidak lagi ada alasan nanti kalau kemarin kita buat ibadah jam 7 pagi, orang tua mengatakan susah membangunkan anak-anak. Kita buat jam 10 juga, anak-anak kami hanya 1-2 orang yang tepat waktu beribadah. Mudah-mudahan nanti ibadah kita tatap muka jam 5 sore setiap hari Minggu tidak ada lagi alasan bagi kita, agar kita memohon kepada Tuhan virus corona segera berakhir. Oleh sebab itu, mari ada kerjasama di antara kita melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ada. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi anak-anak sekalian. Mari kita mengaminkannya dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 256, bait pertama dan yang ketiga. Kita satu di dalam Tuhan. Marilah bertolong-tolong
Teruna yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk senantiasa hidup di dalam gotong royong dan bekerja sama di dalam kehidupan kami. Terlebih khusus Tuhan, pada saat ini kami masih berada pada masa-masa pandemi COVID-19, agar kami tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah Engkau yang memateraikannya dalam hati kami, dan biarlah Roh Kudus yang mengajari kami, agar kami tetap taat dan setia di dalam melakukan firman-Mu ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa pada saat ini untuk seluruh gereja-gereja yang ada di permukaan bumi ini ya Tuhan. Dimanapun gereja-Mu sudah berdiri, Tuhanlah tetap menjagai dan melindungi. Dan juga hamba-hamba-Mu dimanapun berada, di dalam menyebarluaskan Injil Tuhan. Tuhanlah yang menyertai dan memimpin kehidupan mereka. Terlebih khusus Tuhan, gereja kami, Bukit Kasih Sungai Penuh ini, biarlah Tuhan Engkau tetap menyertai dan melindungi gereja kami, dan seluruh jemaat yang ada, Tuhan juga tetap memberkatinya. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu, mulai dari Bapak Pendeta, pengurus kelima Pelkat, seluruh majelis, dan siapapun ya Tuhan yang terlibat pelayanan di gereja kami ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, baik secara pribadi maupun keluarga. Tuhanlah yang senantiasa menyertai, memberkati, dan melindungi mereka Tuhan. Di dalam melaksanakan tugas pelayanannya, mereka boleh senantiasa mengandalkan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini. Biarlah Tuhan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami ya Tuhan, Bapak Jokowi dan wakilnya, Bapak Ma'ruf Amin. Biarlah Tuhan yang menyertai mereka, agar mereka tetap sehat Tuhan di dalam memimpin negara kami ini. Seluruh menteri-menteri dan pejabat mulai dari pusat sampai daerah, biarlah Tuhan yang menyertai dan memimpin mereka dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Dan juga ya Bapa, untuk daerah kami ini, Kota Sungai Penuh, Tuhan berkati seluruh pejabat-pejabat yang ada, dan juga masyarakat yang ada di Kota Sungai Penuh ini ya Tuhan. Tuhan tetap memberikan kenyamanan, damai sejahtera di daerah kami ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk orang tua kami dalam segala usaha dan pekerjaannya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan memberikan kesehatan kepada orang tua kami ya Tuhan. Demikian juga kami anak-anak teruna, agar kami menjadi teruna-teruna yang senantiasa takut akan Tuhan, hormat dan patuh kepada orang tua kami ya Tuhan. Bahkan kami dapat menolong membantu orang tua kami sesuai dengan kemampuan yang kami miliki. Bapa dalam kerajaan surga, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Ampunkan segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Doa kami yang jauh daripada sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan
Adik-adik teruna, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati adik-adik dan juga persembahan adik-adik. Mari kita kumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 433, baitnya yang pertama dan kedua. Kidung Jemaat nomor 433, baitnya yang pertama dan kedua, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Adik-adik, mari berdiri, kita doakan persembahan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah memberikan tanda ucapan syukur kami. Berkati ya Tuhan persembahan ini yang masih ada pada kami. Tuhan berkati kiranya kami dapat mengelolanya dengan baik. Berkati juga pekerjaan orang tua kami supaya mereka bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kiranya ya Tuhan persembahan kami ini menjadi persembahan yang wangi dan harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Teruna yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan telah kamu dengar, lakukanlah itu dalam hidupmu hari lepas hari. Sebelum kita menerima berkat, kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 422, bait pertama, 2 dan 3, Yesus berpesan. Berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kehidupan kita yang beribadah pada pagi hari ini, dari saat ini sampai kekal, selama-lamanya. Amin.
Selamat hari Minggu anak teruna, Tuhan Yesus memberkati.